Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Diah Permatasari, SAK MAK. Kami terdiri dari 3 orang anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas yang berjudul investasi jangka panjang pada sekuritas. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Nurfitri Pramesti dengan NIM 11022100106. Berikutnya Tarisa Fazai dengan NIM 11022100018. Dan yang terakhir ada Imela Beli Cahyani dengan NIM 11022100013. Baiklah, kami akan membahas materi dengan judul investasi jangka panjang pada sekuritas. Bagaimana jika perusahaan mengalami sebuah kelebihan kas? Kelebihan kas yang sifatnya jangka panjang sebaiknya diinvestasikan dalam bentuk sekuritas jangka panjang pula. Lalu, apa investasi jangka panjang itu? Pengertian dari investasi jangka panjang adalah investasi yang berjangka waktu panjang atau lebih dari satu periode akuntansi. Tujuan dari investasi jangka panjang adalah yang pertama, mendapatkan sumber penghasilan, yang kedua, membentuk atau menyisihkan dana khusus, yang ketiga, mempengaruhi signifikan usaha dan manajemen perusahaan lain, yang keempat, mengurangi persaingan antara perusahaan-perusahaan lain, yang kelima, mendapatkan pasaran dari produk yang dihasilkan dan pasokan bahan yang diperlukan. Apa saja yang termasuk investasi jangka panjang? Investasi jangka panjang dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada investasi jangka panjang pada sekuritas utang atau obligasi. Yang kedua, ada investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas atau saham. Tujuan investasi dari sekuritas utang obligasi adalah untuk mendapatkan penghasilan rutin bunga obligasi dalam jangka waktu panjang, dimiliki sampai jatuh tempo, held to maturity, yang umumnya berumur dari 5 tahun hingga 12 tahun, tetapi dapat juga dijual kembali sebelum waktu jatuh tempo apabila perusahaan membutuhkan dana. Sedangkan untuk investasi jangka panjang pada sekuritas ekuitas saham bertujuan untuk mempengaruhi pendapatan dividen dan untuk mengendalikan serta mempengaruhi secara signifikan perusahaan lain secara jangka panjang. Pengaruh yang signifikan tersebut merupakan kemampuan perusahaan investor untuk mempengaruhi kebijakan penting perusahaan investasi atas operasional. Bagaimana pencatatan dalam akuntansi? Pencatatan dalam akuntansi dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Saya akan menjelaskan pencatatan jurnal investasi jangka panjang pada sekuritas dimulai dari sekuritas utang atau obligasi. Bagaimana ketika perusahaan memperoleh obligasi tersebut, tapi dengan tujuan investasi jangka panjang, artinya tidak untuk diperjualbelikan, sehingga memang dimiliki sampai masa jatuh tempo. Ketika perusahaan menginvestasikan, melakukan transaksi pembelian obligasi, jurnalnya adalah aset yang bertambah berupa investasi jangka panjang obligasi di debit, dan kreditnya adalah kas karena ada uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan investasi jangka panjang berupa obligasi pada waktu perolehan. Kemudian ketika menjual obligasi, ketika menjual maka tentunya perusahaan memperoleh kas. Kas yang diperoleh itu berapa dicatat di sisi debit. Ketika mendapatkan kas, yang dilepas adalah investasi obligasi, sehingga investasi obligasinya dicatat di sisi kredit. Serta perlu diingat, ada selisih atau tidak antara harga perolehan dengan harga jual obligasi tersebut. Selisihnya tersebut maka dimasukkan sebagai laba atau rugi dari penjualan investasi jangka panjang tersebut. Kemudian untuk pencatatan bunga obligasi. Pencatatan obligasinya seperti apa? Untuk mencatat pendapatan dari bunga obligasi sendiri, yaitu debitnya kas, kreditnya pendapatan bunga obligasi. Diisi sesuai dengan nominal yang diperoleh. Kemudian dilanjut untuk sekuritas ekuitas atau saham.
Ketika memperoleh investasi jangka panjang berupa saham, berarti debitnya investasi jangka panjang saham, kreditnya kas. Karena memang ada uang yang dikeluarkan pada waktu memperoleh saham tersebut. Kemudian untuk transaksi penjualan. Bagaimana ketika melakukan transaksi penjualan? Berarti berapa kas yang diperoleh, maka dicatat di sisi debit sesuai dengan harga penjualan itu. Kemudian kreditnya yang dilepas itu sendiri adalah investasi jangka panjang saham. Sama selisih antara harga jual dan harga beli dari saham tersebut. Kemudian inilah yang dinikmati dari investasi saham, yaitu pendapatan dividen. Bagaimana pencatatannya? Ketika baru diumumkan, maka diakui sebagai piutang dividen. Tapi ketika itu sudah diberikan atau dibagikan, maka diakui sebagai kas dengan mengurangi atas piutang dividen. Bagian kepemilikan investasi jangka panjang saham dibagi menjadi 3. Yang pertama, kurang dari 20%, yang kedua 20% hingga 50%, yang ketiga lebih dari 50%. Ketika investor memiliki saham kurang dari 20%, maka manfaat yang diperoleh adalah pendapatan dividen, sehingga pengaruhnya tidak signifikan. Pencatatan metode akuntansinya adalah dengan menggunakan metode biaya. Kemudian bagian kepemilikan 20% hingga 50%. Investor memiliki pengaruh yang signifikan. Manfaat yang diperoleh adalah perusahaan ketika memperoleh laba akhir periode akan dibagikan kepada investor, tapi khusus investor yang memiliki saham dengan presentase 20% hingga 50%. Metode akuntansinya dengan menggunakan metode ekuitas. Kemudian bagian kepemilikan lebih dari 50%. Pengaruhnya sangat signifikan, yaitu mampu mengendalikan atau mengontrol penuh terhadap perusahaan tersebut. Metode akuntansinya yaitu dengan menggunakan metode ekuitas dan prosedur konsolidasi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh latihan sekuritas utang atau obligasi. Pada tanggal 1 November 2015, PT Angkasa Cemerlang membeli 500 lembar obligasi PT Sumber Rejeki dengan nilai nominal 100.000 per lembar. Obligasi tersebut dikeluarkan pada tanggal 1 Mei 2015 yang berjarak 5 tahun. Obligasi dibeli dengan kurs 98%, bunga 18% dan dibayar tiap semester yaitu 1 Mei dan 1 November. Biaya yang dikeluarkan adalah komisi broker, pajak dan administrasi senilai 676.000. Kemudian pada tanggal 1 November 2019, PT Angkasa Cemerlang menjual seluruh obligasi PT Sumber Rejeki dengan harga 102%. Biaya yang dikeluarkan untuk komisi broker, pajak dan administrasi adalah sebanyak 765.000. Diminta untuk menyusun jurnal yang diperlukan. Untuk penyelesaian, pertama menghitung biaya perolehan. Harga kurs obligasinya 98% dikali 500 dikali 100.000 yaitu 49 juta. Biaya komisi pajak dan administrasinya 676.000. Jadi biaya perolehan obligasinya sebanyak 49.676.000. Biaya perolehan obligasinya yaitu 49.676.000. Diskonto obligasinya 50 juta dikurangi 49.676.000 yaitu 324.000. Untuk amortisasi selama kepemilikannya yaitu dari 1 November 2015 sampai dengan 1 November 2019 yaitu 48 bulan dikali 5.400 jadi 259.200. Jadi nilai buku saat penjualan obligasinya yaitu 49.935.200. Selanjutnya menghitung harga penjualan. Harga kurs obligasi 102% dikali 500 dikali 100.000 yaitu 51 juta. Biaya komisi pajak dan administrasinya sebesar 765.000. Penjualan bersihnya yaitu 50.235.000. Nilai buku obligasi saat dijual yaitu 49.935.200. Laba penjualan obligasinya yaitu 299.800. Selanjutnya menghitung pendapatan bunga obligasi.
Bunga obligasi 18% dikali 6/12 dikali 500 dikali 100.000 yaitu 4.500.000. Selanjutnya untuk pencatatan jurnal. Pencatatan jurnal pada perolehan investasi jangka panjang atau obligasi ada di debit sebesar 49.676.000, sedangkan kasnya ada di kredit sebesar 49.676.000. Pencatatan jurnal pada penjualan, kasnya ada di debit sebesar 50.235.000, investasi jangka panjang atau saham ada di kredit sebesar 49.935.200, laba penjualan investasi jangka panjang ada di kredit sebesar 299.800. Pencatatan jurnal pada perolehan bunga obligasi yaitu kasnya ada di debit sebesar 4.500.000, pendapatan bunga obligasinya ada di kredit sebesar 4.500.000. Saya akan memberikan contoh latihan sekuritas atau saham. Pada 21 Mei 2019, PT Pesona Alam membeli 1 juta lembar saham Gupita Perdana dengan kurs 110%. Biaya yang dikeluarkan adalah komisi broker, pajak, dan administrasi senilai Rp2.750.000. Nilai nominal saham yaitu Rp500 per lembar dan kepemilikan sahamnya adalah 35%. Pada 31 Desember 2019, perusahaan Invest memperoleh laba periodik atau laba bersih senilai Rp21.750.000. Buatlah jurnal yang diperlukan. Menghitung biaya perolehan. Harga kurs saham 110% dikali 1 juta dikali Rp500 yaitu Rp550 juta. Biaya komisi, pajak, administrasi yaitu Rp2.750.000. Biaya perolehan saham yaitu Rp552.750.000. Nilai investasi 31 Desember 2019. Harga perolehan Rp552.750.000. Laba dari invest 35% dikali Rp21.750.000 yaitu Rp7.612.500. Nilai investasi saham yaitu Rp560.362.500. Saya akan menjelaskan pencatatan jurnal. Perolehan investasi jangka panjang saham Rp552.750.000 terdapat di debit dan kas Rp552.750.000 terdapat di kredit. Pembagian laba bersih investasi jangka panjang saham Rp7.612.500 terdapat di debit dan pendapatan investasi saham Rp7.612.500 terdapat di kredit. Sekian video pembahasan tentang investasi jangka panjang pada sekuritas. Semoga video yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Thank you for watching. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.